Subscribe to my channel and also press this bell icon. Salam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali saya membahas tentang pertobatan ya. Saya sedikit membahas tentang pertobatan di dalam Kristen. Saya terinspirasi ya, orang yang bertobat yang tadinya dia beragama Muslim, dia masuk ke Kristen dan hidupnya jauh lebih baik. Dan untuk saya membahas hal ini, dukung terus channel saya ini untuk di subscribe, like, dan komen ya. Nah, oke, langsung saja. Saya menemukan satu video. Video ini seorang cewek yang dia menerima Tuhan Yesus baru-baru ini ya. Dia bertobat dan cerita kehidupannya saya memperhatikan sungguh-sungguh tidak baik ya. Banyak pelanggaran yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia mengalami suatu seks di luar nikah, perbuatan minuman, yang minum alkohol dan lain sebagainya. Pergaulannya sangat-sangat tidak terpuji ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan saya membagikan firman Tuhan tentang hal pertobatannya ini. Dan ketika kita membuka hati pikiran kita, maka Tuhan akan mengambil alih hidup kita menjadi lebih baik dan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Luar biasa, seorang muslim ini hidupnya hancur, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia membuka hati pikirannya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ada satu ayat di dalam firman Tuhan, saya bacakan bersama kita, terambil di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Di sini dikatakan, saya bacakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jelas di situ dikatakan, atas kesadaran kita akan kita mendapatkan pengampunan dosa. Ketika kita membuka hati pikiran kita, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Seperti cewek ini, dia membuka hati pikirannya karena dia sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus melakukan pertobatan ya, dan sehingga hidupnya yang tadinya hancur, dia masuk menemui Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan itu mujizat Tuhan dalam hidupnya, diubahkan menjadi luar biasa. Yang tadinya hancur menjadi lebih baik, dan sehingga sekarang hidupnya jauh beda dengan sebelumnya. Dan saya lagi memberikan firman Tuhan di dalam pertobatan, di dalam pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan tidak melihat hal itu. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini, agar kita sadar, agar kita membuka hati pikiran kita untuk meminta pengampunan dan untuk meminta agar hidup kita diubahkan menjadi lebih baik. Ada satu ayat lagi di Yesaya 1 ayat 18. Di sini dikatakan, saya bacakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Itu catat itu. Diputihkan seperti salju. Dan kemudian
akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Amin ya. Nah, ini sangat luar biasa firman Tuhan ini dikatakan sama orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang baru, akan mendapatkan mahkota kehidupan yang baru dan diubahkan menjadi lebih baik dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kepada orang lain dan untuk menginspirasi orang lain, untuk menguatkan iman orang lain. Inilah kita sebagai orang berdosa. Marilah datang kepada Tuhan. Dia akan terbuka untuk menerima kita sekalipun orang berdosa. Dia masih mencintai kita karena Tuhan Yesus datang di dunia ini biar kalian tahu bahwa bukan untuk mencari orang yang benar. Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk memberikan keselamatan, untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang tersesat. Dan inilah tanggung jawabnya. Itulah tujuan Tuhan. Dia datang di dunia pada saat itu. Nah, kita lihat video cewek ini agar kita lebih paham lagi. Wah, ternyata banyak yang penasaran. Oke, aku perkenalkan diri ya. Perkenalkan, aku seorang PSK, pekerja seks komersial, seorang penari telanjang, penari eksotis, penari striptis. Aku seorang pemakai narkoba. Lupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Nah, kita telah melihat videonya. Sungguh luar biasa hidupnya yang tadinya hancur, hidupnya kacau. Dia melakukan pelanggaran yang sungguh luar biasa. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih baik. Dan itulah bukti kasih Tuhan Yesus, diubahkan hidupnya menjadi lebih baik. Ya lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus. Jadi disitulah kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling kepada Tuhan, karena hidup ini tidak ada satupun yang mengatur selain Tuhan. Ketika kita melakukan ego kita sendiri, ketika kita terus melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka hidup kita hancur, maka hidup kita akan kita menantikan neraka tempat kita. Jadi ketika kita membuka hati pikiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita, maka Tuhan akan mengampuni kita, mengambil alih seluruhnya hidup kita untuk diubahkan menjadi lebih baik. Haleluya. Luar biasa pertolongan Tuhan kepada saudara kita ini, kepada cewek ini. Hidupnya diubahkan menjadi lebih baik. Dan inilah kita, agar kita orang-orang berdosa ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, agar hidup kita ini diubahkan menjadi lebih baik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, agar bisa kita menguatkan ya, agar iman kita dikuatkan lebih lagi. Pesan dari saya, jangan kendor, tetap andalkan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di situ, di Yeremia 7 ayat 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tanpa Tuhan dalam hidup kita ini, hidup ini semuanya sia-sia. Hidup ini tidak ada artinya. Apa gunanya kita mengejar dunia ini kalau tidak diberkati Tuhan? Hanya sesaat kita di dunia ini. Jadi hidup kita bersama Tuhan Yesus di atas tata kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.